Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan disampaikan informasi tentang pegawai P3K mulai tahun 2025, akan dapat dua jaminan yang sama persis seperti PNS serta bagaimana skema pembayarannya. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Mulai tahun 2025, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat dua jaminan sama persis seperti pegawai negeri sipil, PNS. Jaminan untuk P3K mulai 2025 itu didapat berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 Kementerian Keuangan. Hal ini berkenaan dengan pensiun dan JHT atau jaminan hari tua. Meski RPP manajemen ASN belum diterbitkan, akan tetapi ada penjelasan berdasarkan pemaparan Kementerian Keuangan. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 ini tentu saja jadi kabar gembira bagi P3K. Ini tentu saja melanjutkan reformasi birokrasi yang disampaikan pemerintah. Lalu apa saja nanti yang akan didapatkan ASN baik itu PNS maupun P3K? Yakni berupa kesejahteraan dan berbagai macam jaminan yang diberikan pemerintah. Dalam skema tersebut, arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan pada beberapa hal diantaranya adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN. Digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. 2. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji ASN. 3. Reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil. 4. Menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas. Khusus untuk pensiun dan jaminan hari tua atau JHT diperkuat pada bagian reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yakni mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang kini memiliki hak sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS. Di antaranya terhadap jaminan pensiun, JP, dan jaminan hari tua, JHT. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah. Sementara untuk mekanisme pembayarannya, masih harus menunggu PP Manajemen ASN resmi diterbitkan. Kedua, Undang-Undang ASN 2023 juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN. Ini merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Kemudian, pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelesaian program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Yang pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Dan dalam tren terus berkurang dibandingkan manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu.
Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat risk ratio antara jabatan di mana risk ratio cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya risk ratio juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Untuk penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSU-GO di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN. Berpotensi untuk terus meningkat risiko fiskal ke depan seiring dengan trend of population aging. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ini ke depannya akan dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing yang sudah ada dan yang kedua pengembangan program bagi PNS baru dan P3K. Inilah yang akan dikembangkan menurut undang-undang karena memang tahapan pembayaran pensiun yang sekarang pun semakin lama semakin membebani pemerintah. Terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti berbasis take home pay, THP, menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, bahwa program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiunan PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP, baik bagi PNS existing maupun PNS baru dan P3K, diharapkan mampu mendorong distribusi yang lebih wajar antar jabatan yang ada di ASN itu sendiri. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiunan ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya keseimbangan ataupun kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat kebaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Skema-skema inilah yang saat ini akan disusun pemerintah untuk kedepannya. Namun secara garis besar, terdapat dua jaminan yang akan didapat P3K dan sebelumnya menjadi kesenjangan antara PNS dan pensiunan yang akan didapat mulai tahun 2025. Karena itu, kita tunggu saja realisasinya pada tahun depan dan semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik, yang tentu saja jadi kabar yang sangat dinantikan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itulah informasi tentang P3K mulai tahun 2025, akan dapat dua jaminan yang sama persis seperti PNS serta bagaimana skema pembayarannya. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.